Ada banyak alasan untuk menyerah, tapi satu janji kecil yang kubuat pada diri sendiri cukup untuk membuatku bertahan. Aku sering bertanya-tanya, apakah aku benar-benar hidup? Bukan sekadar bernapas, berjalan, atau bekerja. Tapi hidup dalam arti yang sebenarnya. Menikmati pagi tanpa tergesa-gesa, tertawa lembut tanpa menyimpan beban, menangis bukan karena lelah, tapi karena tersentuh oleh hal-hal indah. Tapi hidupku tak seperti itu. Aku adalah anak pertama dari keluarga yang lebih sering mencukupi diri dengan doa dan tekad. Aku tidak pernah punya sesuatu yang benar-benar menjadi milikku selain harapan yang terus kupelihara, meski kadang nyaris layu. Ayah dan ibu hanya petani, bukan petani sukses seperti di sinetron, tapi petani sungguhan yang tiap harinya bergumul dengan lumpur dan panas matahari, hanya demi sebakul beras dan sejumput harapan. Selagi padi belum dipanen, ayah sering mengambil pekerjaan apa saja, mengangkut hasil panen orang lain, membantu di dapur hajatan, atau pekerjaan apapun yang bisa ditukar dengan uang. Sejak kecil, hidupku bukan tentang bermain bahagia seperti anak-anak pada umumnya. Jangankan membeli mainan, bisa makan dan kenyang sampai besok saja sudah jadi kebahagiaan besar. Sekolahku ditemani motor butut milik ayah. Motor itu adalah saksi bahwa harapan dan doa ada di setiap langkah kami. Ia setia mengantar, meski sering mogok di jalan atau kehabisan bensin. Pernah suatu waktu sepulang sekolah, aku hanya makan singkong rebus. Hari itu, tidak ada beras di dapur kami. "Nduk, hari ini makan singkong rebus dulu ya. Besok kalau ada rezeki kita beli beras," ucap ibu dari balik dinding dapur. "Nggih, Bu," jawabku meletakkan tas sekolah yang mulai robek. Aku berjalan ke dapur, melihat singkong rebus sudah tersaji di atas meja. Aku menghela napas, mengambil sepotong, dan duduk di dekat ibu yang sedang membenahi api di tungku. "Ubi juga nggak apa-apa, sama-sama karbohidrat, sama-sama bikin kenyang," kataku sambil tersenyum dan mulai melahap singkong itu perlahan. Sekarang, usiaku hampir 25 tahun. Kupikir segalanya akan berubah saat aku mulai bekerja. Kupikir hidup akan lebih mudah dan aku bisa bernapas lebih lega. Nyatanya aku salah. Masih banyak hal yang belum selesai. Masih banyak hal yang harus kuperjuangkan. Aku punya adik laki-laki, namanya Rehan. Usianya 11 tahun. Aku memutuskan untuk tinggal di kos agar lebih dekat ke sekolah Rehan dan tempat kerjaku. Aku juga masih ikut membantu ayah dan ibu di kebun. Kadang aku ingin menyerah, ingin memilih jalan yang lebih ringan, menikah misalnya. Banyak yang bilang usiaku sudah cukup, tapi mereka tak tahu bahwa di balik langkahku, ada seorang anak kecil yang menunggu masa depannya. Adikku. Satu-satunya alasan aku belum menyerah sampai hari ini. Harapan terakhir ayah dan ibu. Akan kuusahakan dia tidak menyentuh pahit yang pernah kualami. Karena aku pernah berjanji. Dan janji itulah yang menjadi napas dari setiap langkahku. Aku berjanji tidak akan membiarkan Rehan merasakan kesulitan yang sama seperti aku dulu. Aku tidak akan membiarkan dia pulang sekolah dan hanya menemukan singkong rebus di dapur. Aku tidak akan mewariskan luka yang sama. Itu sebabnya, sampai sekarang aku masih bertahan. Aku tahu dunia tidak pernah benar-benar ramah. Kadang aku merasa seperti berlari di tempat, atau terjebak di lorong panjang yang tak berujung. Tiap malam, aku menatap langit-langit kamar kosku. Bukan karena bintang, tapi karena hanya itu yang bisa kutatap tanpa menangis.
Tangis yang kutahan seharian dan akhirnya tumpah di sudut kamar mandi dengan bunyi keran sebagai topeng. Pernah suatu kali aku merasa sangat lelah. Gajiku habis untuk membayar kos, sisanya untuk uang sekolah Rehan dan kebutuhanku di sini selama 1 bulan. Hari itu juga aku ingat pertanyaan seorang teman yang sangat menggelitik. Kenapa kamu belum menikah? Hidup akan lebih ringan jika ada yang menemani, katanya. Aku hanya tersenyum kecil. Rasanya ingin sekali aku menjawab. Aku memang ingin menikah, tapi aku lebih ingin melihat adikku lulus. Tapi kalimat itu hanya kusimpan sendiri, seperti semua luka yang kupendam diam-diam. Janji yang kubuat saat SMA, saat berjalan kaki pulang sekolah dengan perut kosong dan langkah gontai. Saat itu aku melihat Rehan menungguku di depan rumah, menyambutku dengan senyum polos. Di detik itulah aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan jadi alasan dia untuk tidak merasakan ini semua. Janji itu yang terus menarikku bangkit dari kubangan putus asa. Janji itu yang jadi tiang untuk rumah kecil harapanku. Janji itu yang membuatku menahan tangis dan memendam luka. Hidupku mungkin belum ideal. Aku belum bisa membeli kebebasan. Belum bisa menikmati sore dengan secangkir kopi dan buku puisi. Aku masih menghitung sisa gaji dan menahan tangis, masih pura-pura kuat. Tapi selama janji itu belum kutepati, aku akan terus melangkah, meski perlahan dan sendiri.